sehari-hari, khususnya dalam dunia bisnis. Oke. Kemudian berikutnya, dari decision support system itu untuk pembuatan spesifik decision dalam memecahkan spesifik problem. Nah, sekarang Anda bisa melihat ada problem-problem yang muncul dalam sebuah organisasi. Sampai dengan problem yang spesifik itu dirancang untuk bisa diselesaikan dalam decision itu. Artinya bahwa decision support system sengaja dibentuk, sengaja dibangun untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Oleh karenanya, permasalahan itu bermacam-macam. Akibatnya, si pembuat program atau pembuat sistem itu juga harus mengembangkan sistem yang bermacam-macam pula. Saya seringkali melihat, kalau Anda lihat di televisi, ada yang mengatakan bahwa apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kan seringkali terjadi begitu. Nah, itu karena apa? Dia itu bisa membuat perubahan-perubahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi yang dikatakan keputusan decision tadi akan memberikan sebuah keputusan yang bermanfaat dan kemungkinan belum dibuat oleh orang lain. Maka dia akan menyelesaikan masalah itu sendiri, dan temuan-temuan itulah nanti yang membuat dia menjadi sukses. Nah, kita lihat dari konsep DSS tadi, ini menurut Simon, pembedaan antara keputusan yang diprogram atau tidak diprogram, serta fase-fase pembuatan keputusan. Jadi kalau ada kasus yang sudah diprogram, pasti di situ, di decision-nya, dia sudah jelas akan mengantisipasi dengan mudah. Tapi sebaliknya, untuk fase-fase yang di situ tidak masuk di dalam pembuatan program, maka pembuatan keputusan itu harus segera dilakukan. Jadi tadi dalam teori kepemimpinan kan harus tepat, tegas, dan akurat ya, harus sesuai dengan sasaran. Kemudian menurut Anthony George dan Michael S. Scott, ini mengatakan bahwa pembuatan kisi untuk struktur masalah dan level manajemen. Seakan-akan di sini Anthony mengatakan bahwa itu ada pada level manajemen. Namun, kita lihat di sini, struktur masalah dari pembuatan kisi tersebut yang mengkaji terakhir adalah level manajemen. Karyawan itu tinggal melaksanakan itu. Tetapi si pembuat support system itu sendiri tidak selalu atau tidak harus manajernya. Bisa bagian-bagian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya untuk membuat keputusan bidang pemasaran, ya, diserahkan pada manajemen pemasaran. Keuangan serahkan pada manajemen keuangan, dan seterusnya. Nah, itu yang menarik karena di keputusan terakhir ada pada level manajemen. Semua tertumpu di sini. Akibatnya, kalau terjadi kesalahan-kesalahan atau permasalahan yang cukup besar, tanggung jawab penuh ada pada manajemen. Nah, inilah yang harus disadari bahwa ada kebersamaan antara manajemen dengan seluruh karyawan atau anggota dari organisasi itu sendiri. Kalau menurut Stephen, dukungan empiris untuk pembentukan dasar topologi decision support system. Ada bentukan, ada bangun rancang yang dipakai untuk menjadikan dasar topologinya, semacam bentuk kerangkanya
di mana di situ dijadikan bahan dasar untuk decision support systemnya, untuk pengambilan keputusannya nanti ada pada konsep DSS tadi. Nah, ini ada konsep-konsep yang mestinya, karena ini adalah pendapat orang ya, teori-teori ini. Nah, dari beberapa teori ini nanti pasti ada yang Anda bisa gunakan atau Anda terapkan di dalam pengambilan keputusan di mana Anda menjadi seorang manajer. Apakah pemimpin perusahaan kecil, besar, atau di dalam lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat, decision support system dikhususkan untuk mendukung manajer memecahkan masalah semi terstruktur, lebih mementingkan efektivitas dibandingkan efisiensi. Namanya saja support system ya, keputusan untuk sistem yang akan diambil. Di sini memang lebih banyak dimanfaatkan oleh seorang manajer. Maka dikatakan mendukung manajer memecahkan masalah. Nah, masalah yang semi terstruktur berarti di situ memang sudah jelas, sudah ada tata urutannya, sudah ada bentukannya, tinggal melanjutkan apa yang akan terjadi. Kemudian juga yang ditinjau adalah mementingkan efektivitas dibanding efisiensi. Efektif atau tidak program-program yang sudah dibuat, rencana-rencana yang sudah dibuat, akan dilihat pada decision support system untuk mengkajinya. Nah, itu efisien atau tidak, di sini sudah dikatakan bahwa lebih ke efektif. Seringkali orang akan berbicara dengan mudahnya, efektif dan efisien. Tapi dalam kenyataannya, untuk menunjukkan sesuatu itu efektif atau tidak, dia tidak bisa membuktikan. Saya ambil contoh, misalnya begini. Anda akan membunuh nyamuk, tapi menggunakan bom. Efektif apa tidak? Anda gigit nyamuk, ya, Mas Saiful, efektif apa tidak? Tidak, Pak. Terlalu pemborosan. Borosan. Efisien enggak? Tidak. Alasannya? Alasannya karena bisa untuk membunuh nyamuk itu bisa menggunakan benda yang kecil atau tidak mengharuskan memakai bom yang besar. Ini salah satu contoh menerapkan efektif dan efisien. Ini jawaban Mas Saiful ya. Kalau nyamuk dibunuh dengan bom, mati tidak? Mati. Tapi kurang efektif. Mati ya Mbak Ayom ya? Nyamuk satu dibom, dia mati ya? Gimana Mbak Ayom? Mati Pak, gak? Kurang Ya. efektif. Mati. Termasuk yang ngebom ikut mati, Tapi bisa kurang jadi efektif. ya? Justru Iya. ini efektif, karena sekali mati di bom, termasuk yang ngebom bisa mati. Tapi efisien apa tidak? Efisien tidak? Tidak, Pak. Tidak, karena Tidak. apa? Buang-buang uang. Nah, boros, iya. Efektif iya, tapi boros gitu, buang-buang uang. Sampai yang ngebom ikut mati kan? Karena dekat, dibom, nyamuknya mati. Efektif banget itu. Nyamuk satu, bomnya satu. Kalau nyamuk 1000, bomnya 1000. Kayak perang Ukraina aja itu. Nah, ini contoh ya lah. Seorang manajer itu akan menerapkan seperti itu. Yang dipentingkan adalah efektif. Nggak efisien, nggak apa-apa, berjawab, tapi efektif. Ini dalam kondisi sesaat. Decision support system diterapkan untuk pengambilan keputusan. Kalau ini keputusan tidak segera diambil, akan terjadi berantakan. Saya selalu memberi contoh Anda saat ini minyak goreng mahal. Anda jualan gorengan, segera ambil keputusan. Efektif tidak? Cari yang efektif. Efisien tidak? Ya suatu saat mungkin tidak efisien karena minyak goreng mahal ya. Daripada nggak jualan gorengan, tetap dibeli. Apa Anda akan membuat sendiri? Terlalu lama kan? Anda buat minyak goreng dari kelapa, manjat kelapa dulu.
masih ngupas, masih aduh lama banget. Itu sudah lebih boros lagi waktunya. Makanya di sini diambil. Nanti kalau Anda sudah punya perusahaan atau Anda menjadi pimpinan di salah satu perusahaan, cobalah bisa nggak Anda menggunakan decision support system di sini untuk membandingkan efektif dan efisiennya. Ini menarik kalau Anda lakukan, termasuk di dalam rumah tangga loh Anda. Hari ini mau masak apa, gimana belanja apa, anggarannya berapa, ditinjau Maaf, lagi. maaf, saya potong, Mbak. Boleh. Ini Mas Saiful. Iya, iya. Silakan. Perbedaan efektif dan efisien itu gimana, Mbak? Iya. Tadi sudah saya beri contoh yang nyamuk tadi ya. Kalau tak bom kan mesti mati, berarti kan efektif ya. Pasti kena sasaran, termasuk yang ngebom ikut mati. Efisien tidak? Tidak, karena boros gitu, dia tidak efisien itu. Boros banyak anggarannya. Efektif itu maksudnya segera teratasi. Tapi efisien bisa nggak hemat. Nah ini nggak hemat, bomnya aja mahal sekali harganya. Kalau dibandingkan dengan obat nyamuk kan berapa kali lipat kan lebih mahal. Itu ya Mas Saiful ya. Baik, Pak. Iya. Jadi saya langsung memberikan contoh. Kalau definisi mungkin malah kayak berbelit-belit. Kalau tak beri contoh seperti itu kan langsung kelihatan ya. Iya. Oke, berikut ya. Yang kedua, decision support system menyediakan informasi untuk memecahkan masalah serta kemampuan komunikasi. Artinya dalam posisi ini itu bukan hanya sekedar masalahnya itu selesai atau terselesaikan, tapi hasil dari pemecahan masalah itu bisa dikomunikasikan, bisa menjembatani jalan keluar dari masalah itu sendiri. Sehingga dikatakan sebagai penyedia informasi. Kalau ini sudah menjadi penyedia informasi, berikutnya apa yang harus dilakukan, maka keputusan akan segera bisa diambil. Sangat diperlukan bahwa decision support system itu untuk memecahkan suatu masalah. Dan di dalam dunia bisnis, masalah itu selalu datang dengan tidak diketahui sebelumnya. Kalau bisa diprediksi seperti yang pertama ini terstruktur, jelas memang sudah diantisipasi ya. Tapi kalau itu tidak diduga termasuk force majeure, lah kita harus segera mencari masalahnya. Segera diselesaikan, terus nanti bisa menjadi pertimbangan. Kemudian, informasi diperoleh dari laporan berkala dan spesial, output model matematik, dan output sistem pakar. Jadi laporan-laporan ini menjadi informasi. Pada awal pertemuan sudah saya sampaikan bahwa data itu menjadi informasi. Tapi kalau data itu masih angka biasa, maka diolah, itu yang dikatakan sebagai sistemnya, kan begitu ya. Datanya bisa saja saya lihat, misalnya dari kelas ini rata-rata berumur 20 tahun, itu kan data. Tapi kalau itu nanti diolah, kemudian kita cari mau kemana misalnya kinerja, usia 20 tahun termasuk usia yang produktif. Ini sudah diolah. Karena dikaitkan dengan produktifnya. Nah, terus kita coba, benar nggak usia 20 tahun itu produktif? Atau sebaliknya malah tidak. Kan tidak semuanya, walaupun sudah diambil keputusan usia 20 tahun produktif, kan ada yang usia 20 tahun tapi tidak produktif. Apa dia memang dasarnya malas atau apa dan seterusnya. Nah, disinilah nanti setelah ada data, kemudian ada model matematiknya, lah ini kan sudah mulai proses, dibuat permodelan, maka ada keluaran, termasuk sistem dari pakar-pakar ini adalah orang-orang yang bisa mengolah data tadi. Termasuk Anda nanti diciptakan untuk ke sana.
bisa membuat sistemnya, bisa mengolah datanya, sehingga nanti outputnya menjadi sebuah model yang bisa dibaca orang lain. Tapi kalau misalnya hanya angka biasa, saya kira itu baru informasi data aja, belum menjadi sebuah informasi yang terstruktur menggunakan suatu sistem. Komunikasi dilakukan saat suatu grup manager melakukan problem solving. Saya belum bisa mengatakan kepada Anda apakah saudara-saudara pernah berkumpul untuk memecahkan suatu masalah. Satu kelompok, satu kelas misalnya ya. Ada problem solving, ada permasalahan yang harus dipecahkan. Nah, kalau ini dilakukan Anda, berarti Anda sudah melakukan komunikasi di dalam grup. Kalau itu perusahaan, ya manajer-manajer itu rapat bersama, memecahkan suatu masalah, kemudian mengeluarkan sebuah keputusan. Di sini fungsi dari decision support system. Mengumpulkan dari permasalahan, kemudian dipecahkan, hasil pemecahan masalah itu dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga bisnis yang bersangkutan. Sekarang Anda bisa bayangkan dari satu sisi ada yang diuntungkan, misalnya dari harga minyak yang mahal, tapi dari satu sisi juga ada yang dirugikan. Tapi nampaknya saya lihat rumah-rumah makan, warung, orang jualan gorengan di jalan itu tetap jualan kok. Berarti dia kan sudah bisa memecahkan masalah di sini. Dia tidak berhenti menjual gorengan karena harga minyak yang mahal. Atau sebaliknya dengan alasan minyak yang mahal, dia beralih profesi. Bukan jualan gorengan, misalnya jualan konveksi, atau buka toko kelontong, atau apa, dan sebagainya. Saya lihat nggak ada yang melakukan seperti itu. Berarti kan dia masih bisa memecahkan masalah itu sendiri. Oke, ada yang mau komentar silakan. Monggo kalau ada. Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Kita lanjut. Kita lihat dari komponen decision support system. Permodelan matematik merupakan komponen integral DSS yang menguntungkan manajer, walau masih terkandung beberapa kekurangan. Ini berarti kalau sudah masuk ke dalam permodelan, ini kan sudah ada rumus-rumus, Anda kan ada matematika distrik segala ya, itu sebenarnya arahnya mau diarahkan ke sana. Mau membentuk permodelan dari decision support system. Namun, kalau nanti sudah menjadi sebuah permodelan yang cukup rumit, Anda tidak bisa bekerja sendiri, harus dengan orang lain. Saling membentuk sehingga terjadi sebuah keputusan yang bagus. Di sini diberi catatan, walaupun masih ada beberapa kekurangan, itu pasti ada. Dan permodelan-permodelan matematik semacam ini harus disusun dengan rapi, karena ini nanti harus dijalankan. Harus dibuat suatu bentukan yang bisa dioperasionalkan oleh orang lain. Kalau di dalam bentukan itu sendiri tidak pas, atau tidak mengenai sasaran, nah kan kasihan nanti, tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau Anda lihat ada orang-orang yang bisa pergi ke luar angkasa, itu banyak sekali pemodelan matematik yang disusun. Tapi si operatornya itu sendiri belum tentu yang membuat permodelan ini. Sehingga kemarin yang dari Rusia mau keluar angkasa ke Mars gagal, karena ada perang Rusia itu, di dalam permodelan inilah yang belum sempurna. Jadi belum berani dia melepas begitu aja. Kalau nanti dilepas, ya kalau ada apa-apa atau yang menimbulkan masalah dari sisi kekurangan itu kan kasihan dari astronotnya yang mau berangkat ke luar angkasa. Anda tidak usah terlalu jauh berpikir ke sana lah, yang sederhana aja. Mungkin di lingkungan rumah tangga Anda, di tempat kantor Anda, permodelan apa yang bisa diterapkan, atau Anda menggunakan permodelan itu untuk kerja, misalnya sebagai operatornya, menjalankan itu. Kemudian grafik komputer.
Ini berdasarkan suatu penelitian grafik cocok untuk situasi tertentu. Pada situasi tersebut, grafik lebih efektif dibanding yang lainnya. Ini berupa gambar. Kalau di atas model matematika rumus-rumus. Kalau ini gambar, memang grafik itu lebih mudah dibaca, lebih mudah dilihat, maka dikatakan di sini efektif. Efektif artinya dia gampang diterapkan, kemudian juga siapa saja bisa mengaksesnya. Dikatakan di sini adalah efektif dengan menggunakan grafik tersebut. Anda datang ke kelurahan, kemudian melihat jumlah penduduk, berapa banyak penduduk yang ada di kelurahan itu, gampang dilihat grafik kependudukan di kelurahan kan sudah muncul. Akhirnya apa? Dengan mudah, oh kalau gitu jumlah penduduknya sekian, rata-rata usianya sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian, itu adalah grafik. Tapi kalau nanti dilihat pada permodelan, bisa saja bentuknya interval, usia 5 sampai 10 sekian, 14 sekian, dan seterusnya, bukan dalam bentuk grafik. Berikutnya, Group Decision Support System meningkatkan komunikasi antar anggota grup dengan menyediakan lingkungan yang menarik. Ini menyangkut permodelan matematik dan sistem pakar. Nah, kalau ini sudah gabungan. Kalau sudah gabungan seperti ini, Anda tinggal menerapkan aja kan lebih enak ya. Saya kira ini nanti Anda lebih tahu daripada saya karena Anda lebih pada bidang sistem informasinya yang lebih bisa membuat dari model-model tersebut seperti apa yang harus dilakukan. Kalau seperti saya paling penerapan penggunaannya dan sebagainya. Bahkan memakai bentukan orang lain yang membuat model-model mungkin Anda, tapi yang menerapkan itu orang lain. Sekarang pembuatan keputusan. Menurut Simon, tingkat keputusan itu ada program decision berulang dan rutin pada tahap di mana prosedur yang pasti telah ditetapkan untuk menanganinya. Ini Simon beranggapan bahwa untuk program keputusan ini berulang. Artinya kalau dia hanya satu kali, kemungkinan masih terjadi kesalahan. Jadi kalau suatu saat Anda dikatakan masih ada standar errornya, masih ada kesalahan kecil, saya ambil contoh misalnya produksi ban, ya, ban mobil atau sepeda motor yang R18 misalnya. Pasti di situ tidak semuanya tepat 18. Ada lebihnya sedikit atau kurang sedikit. Kalau lebihnya terlalu banyak, dia pasti dibuang. Tidak akan dipakai. Maka berulang pada tahap di mana prosedur yang pasti ditetapkan. Kalau menetapkannya radiusnya itu 18, ya mungkin lebih sedikit, kurang sedikit. Kalau lebih dari berapa persennya, dianggap itu gagal. Akibatnya, mobilmu merek apapun, kalau R-nya 18, ya kita beli ban merek 18 bisa dipasang, bisa dipakai. Itu contoh di perusahaan ban ya. Jadi yang mereka memproduk ban berapapun atau siapapun produsennya, asal R-nya sama, bisa dipasang pada mobil-mobil yang peleknya ukuran R18. Kemudian non-programmed decision. Ini menurut novel tidak terstruktur dan tidak konsekuensial. Tidak ada metode pasti untuk menangani problem karena, lah ini dia yang menarik di dalam non-programmed. Jadi beda dengan yang di atas ya, program decision. Tidak ada metode pasti untuk menangani problem karena problem belum pernah muncul sebelumnya. Nah ini bisa karena force majeure atau bisa karena memang terjadi seperti saat ini kelangkaan minyak itu di luar dugaan yang belum pernah muncul
sebelumnya. Atau terjadinya perubahan iklim. Seringkali kan tiba-tiba ada gempa bumi, ada banjir. Anda bisa lihat daerah-daerah yang biasanya tidak kebanjiran, tahu-tahu kebanjiran, penuh, liber kemana-mana, orang jadi bingung. Sekarang coba lihat, daerah Kudus Pati kan enggak banjir. Anda ingat 2014 kalau nggak salah itu ya. Sampai ada daerah yang terisolasi, termasuk Pati. Tadi kan termasuk yang terisolir, tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga barang-barang jadi mahal. Nah, ini adalah problem yang belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dibuat di dalam keputusan tersebut? Struktur dan jenis problem kompleks. Banyak sekali program yang muncul. Anda pasti pernah mengalami seperti itu. Banyak problem. Mana dulu yang harus diselesaikan? Mana dulu yang harus ditangani? Kalau di situ tidak memilih salah satu di antara yang penting, yang esensial tadi, pasti Anda akan semakin banyak masalah. Makanya ini ada program-program untuk menyelesaikan yang pertama karena sudah terprogram, yang kedua belum terprogram. Kemudian sangat penting untuk mendapat perlakuan custom tailored. Nah, ini dari pelanggan diutamakan. Jadi ada masalah yang memang pelanggan itu harus mendapatkan perhatian. Saya ambil contoh begini. Anda melihat pertama kali kendaraan Mio keluar, itu pasti orang mencari ya. Mencari. Pertama diluncurkan dengan iklan yang bagus, yang irit, ini yang mudah. Semua mencari, kemana-mana tidak ada sampai harus inden banyak. Nah, ini berarti manajer harus memikirkan custom, memikirkan pelanggan. Sehingga segera ambil alih. Setelah itu akan ditiru perusahaan lain. Nah, kalau ini data perusahaan lain sudah mulai ikut, berarti kan sudah bukan menjadi masalah yang sangat penting, karena sudah biasa. Tidak usah inden pun barang sudah ada. Sekarang muncul lagi yang Vasio kalau nggak salah ya, kemarin diberi kesempatan 1 bulan. Orang harus inden, itu jadinya belum tentu 1 bulan. Karena banyak peminatnya. Tapi sebentar lagi pasti muncul, yang lain ikut memproduk. Semua ikut membuat, rame-rame produk, nanti tidak akan jadi masalah seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari masalah-masalah yang sangat penting bagi konsumen, termasuk problem-problem yang di situ sangat kompleks yang harus segera diatasi. Belum lagi ada beberapa contoh permasalahan yang di luar dugaan ya. Di Semarang itu ada rumah makan. Karyawannya bagus, baik-baik, bahkan bertahun-tahun dia kerasan di situ. Sampai kalau karyawannya minta libur, bosnya manut lah. Itu harus libur berapa hari manut. Bahkan sampai umroh pun dibiayai, piknik dibiayai. Tapi suatu saat karyawan itu keluar tiba-tiba, serentak. Nah, kalang kabut kan, ini masuk pada problem yang tidak diprediksi sebelumnya. Kita tidak bisa memprediksi, tahu-tahu dia keluar. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ini manajer pasti bingung. Kebetulan anak-anaknya, walaupun laki-laki, suruh ikut bantu. Mau, kalau tidak kan ini bubar. Pasti rumah makan akan tutup. Ini anak-anaknya mau, hanya saja karena perbedaan pelayanan, konsumen mulai berkurang. Kalau masakannya sih enak memang, tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah keluar dari kebiasaan kerja di situ, ya sudah, diganti anaknya, pelayanan beda, ini mulai berkurang. Dan banyak yang kasusnya seperti itu, lama-lama perusahaan itu menjadi mati. Jadi dia tidak bisa mengembangkan bisnisnya lagi, karena adanya masalah yang tiba-tiba. Maka kalau Anda nanti mempunyai unit bisnis,
dalam bidang food seperti itu dan mengelola karyawan, apalagi yang ada kaitannya dengan keahlian, Anda harus hati-hati. Sekali karyawannya pergi, yang masak tidak ada, maka bisnis Anda akan terbengkelai. Ini hati-hati ya. Hati-hati kalau itu kaitannya dengan food, dengan makanan. Tapi kalau seperti peternakan, ini kan juga keahlian juga ya. Saya pernah lihat ada mahasiswa yang punya ternak ayam daerah Gembong, Pati ada yang Gembong ya, arah ke utara itu, ya. Dia memang bagus ya, bisa mengelola ternak, kemudian kasih makan karena dia karyawannya hanya 2 orang, kan tidak begitu repot. Misalnya yang satu keluar, dia masih mumpuni ngasih makan. Permasalahannya sekarang, kalau ayam itu banyak, kemudian semua pada sakit, nah itu baru bingung dia. Biasanya ada yang bantu ngasih obat, ngasih semprot dan sebagainya, dia nyemprot sendiri dalam jumlah yang banyak, nggak mampu. Lama-lama ya, bagaimana perusahaan ini bisa menjadi baik? Padahal kalau daerah Gembong itu nampaknya bagus ya untuk ternak ayam, karena daerahnya kan agak dingin, tidak begitu panas, jadi kayak virus-virus itu kan tidak terlalu banyak nempel di sana. Ini yang non-programmed. Jadi keputusan non-programmed itu ada di sini, yang Anda juga harus hati-hati, termasuk Anda kuliah begini, bisa saja ada di sini, ada decision non-programmed yang nanti harus segera diatasi. Apakah dari sisi keuangan, dari sisi kesehatan, dari sisi kemampuan fisik, dan seterusnya. Saya tidak tahu, yang tahu ada pada diri Anda sendiri. Makanya Anda harus bisa memberikan keputusan yang tepat kalau Anda itu menghadapi masalah-masalah yang seperti ini. Nggak usah khawatir, positive thinking aja. Kalau Anda sudah positive thinking, kepastian pada diri Anda pasti muncul, akan ada gitu ya. Anda akan mendapatkan kepastian yang layak untuk diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda itu sendiri ragu-ragu, ya keputusannya nanti juga akan ragu-ragu. Semua bisa terjadi pada siapa saja. Apakah itu pelaku bisnis maupun Anda yang hanya sebagai karyawan. Apalagi karyawan, kalau nanti manajernya ngomong, Anda pindah, Anda tidak mau pindah, ya sudah. Risiko juga. Dan sekarang kan undang-undang tenaga kerja Anda bisa perhatikan ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu sekarang kan lebih senang model outsourcing. Artinya kalau memang itu baik bisa diteruskan, kalau tidak, ya sudah diberhentikan aja. Dan tidak ada risiko karena ada undang-undangnya. Kalau nggak ada undang-undangnya, ya sudah, Anda bisa mempermasalahkan. Tapi karena undang-undang itu sudah ada, sesuai dengan aturan, Anda bisa diberhentikan. Oke. Ada yang mau komentar? Silakan. Pak mau bertanya, Pak? Iya, silakan. Mas Ulin ya. Iya, Pak. Itu kalau perusahaan-perusahaan besar itu kayak itu kontraknya itu gimana ya, Pak? Iya, Pak. Ya, itu outsourcing ya. Itu sebenarnya gini Mas Ulin, bukan kontraknya cuma 2 tahun, itu memang outsourcing itu aturannya begitu. Tapi bisa saja kalau dia nanti 2 tahun baik, 2 tahun baik dan seterusnya, bisa diangkat sebagai pegawai tetap. Bisa. Hanya perusahaan besar itu kan akan mengantisipasi di sini, di non-programmed decision. Kalau terjadi sesuatu sehingga harus mengurangi karyawan dengan banyak, kalau sudah menggunakan outsourcing yang 2 tahun harus berhenti, dia kan tidak usah bahasa jeleknya memecat karyawan gitu ya. Itu otomatis dia bisa diberhentikan. Nggak usah perusahaan besar lah, pom bensin itu yang suka ngecong Anda di pom itu kan juga 2 tahun itu. Iya, karena nanti ganti lagi yang muda lagi, yang lebih semangat lagi. Ganti muda lagi, semangat lagi.
dari sisi perusahaan itu lebih efisien dan efektif. Karena tidak akan mengerjakan mereka selamanya kalau itu memang tidak baik. Kan saya sudah singgung tadi ya. Jadi memang iya undang-undangnya berbunyi seperti itu. Tapi dari segi karyawan itu yang selalu was-was. 2 tahun sudah dipecat misalnya begitu ya. Kan kasihan juga. Iya, Pak, terlalu Tetapi singkat itu, Pak. iya, tapi itu untuk pengalaman kerja dia sudah bisa. Saya punya saudara di Jakarta, itu setiap 2 tahun perpanjangan terus, perpanjangan kerja, perpanjangan kontrak. Dari sisi yang lain, selama dia masih baik, 2 tahun itu diperpanjang terus. Tapi bagi perusahaan itu sendiri, dia juga lebih untung. Masalahnya apa? Kalau perusahaan itu misalnya kayak sepeda motor, peminatnya sudah sedikit, peminatnya udah nggak banyak, kan tidak usah mengurangi karyawan, otomatis kalau 2 tahun kontrak habis, dia kan diberhentikan. Lah. Aman sudah. Jadi nggak ada ribut-ribut, pesangon besar kecil, nggak ada urusan. Dan tidak usah mencarikan pekerjaan lagi. Maka sekarang ada pengusaha juga, tapi khusus pengusaha yang menempatkan tenaga kerja. Ada kan seperti itu? Dilatih, setelah pinter, dia dicarikan kerjaan. Misalnya untuk jadi kasir di toko-toko itu ada kan? Terus juga clean service, untuk juga security, banyak sekali sekarang. Nah, anak-anak lulusan SMK, SMA yang dia ingin masuk ke situ, ikut aja lembaga yang menyediakan tenaga kerja. Nanti dilatih paling lama 6 bulan, habis itu dia ditempatkan. Hanya nanti yang gaji adalah lembaga tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan perusahaan, dia hanya menerima tenaga kerja, nanti perusahaan bayarnya sama lembaga tenaga kerja. Kalau lembaga tenaga kerja, gajinya orang yang ditempatkan tadi. Modelnya kayak gitu, Mas Ulin ya. Jadi nggak apa-apa, kalau memang dia baik pasti akan diangkat. Tapi kalau nggak, hanya diperpanjang. Banyak. Di pemerintahan juga gitu, Mas Ulin. Yang terutama yang kayak security, clean service gitu, dibuat model seperti itu. Di-outsourcing-kan. Bahkan ada yang digaji kayak gaji pemerintah tapi tidak akan dapat pensiun. Ada yang seperti itu. Oh, Itu namanya itu, Pak. blood itu ya, seperti blood begitu ada. P3K itu, Pak. Nah itu seperti itu ada. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sekarang bagaimanapun juga ada keterbatasan perusahaan atau pemerintah dalam menampung tenaga kerja. Akhirnya dibuat outsourcing tadi. Kalau dengan adanya outsourcing, orang yang tidak pernah bekerja kan jadi mengalami pernah bekerja. Jadi tambah pengalaman, nanti kalau buat ngelamar lagi, dia sudah punya kemampuan minimal. Itu ya Mas Ulin ya. Oke. Ada lagi? Ya, Mas Ulin? Sudah? Ya. Yang lain? Cukup? Kita teruskan ya. Lanjut. Iya. Ini ada 4 fase pembuatan keputusan. Ini menurut Simon. Yang pertama, intelligence activity. Yang kedua, decision activity. Yang ketiga, choice activity. Dan yang keempat, review activity. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau ditinjau dari sisi intelijensinya, maka searching the environment for condition, calling for solution. Jadi suatu solusi itu tergantung dari search and condition. Jadi dari kondisinya itu sendiri. Kondisi kemampuan seseorang itu sendiri. Makanya kalau Mas Ulin mau membuat keputusan, katanya Simon, salah satu di antaranya adalah bagaimana kondisinya Mas Ulin itu sendiri saat memberi keputusan itu. Kalau saat memberikan solusi itu kondisinya baik, pemikiran bisa jernih, bisa terang, diharapkan di situ keputusannya juga akan baik. Tapi sebaliknya kalau
dari searching the environment condition-nya itu kurang baik, nanti keputusan yang diambil juga jadi kurang baik. Alasannya apa? Kemampuan individu akan mempengaruhi keputusan yang diberikan pada saat dia memberikan keputusan itu atau mengambil keputusan itu. Misalnya Anda baru kondisi marah, terus mengambil keputusan, pasti di situ untuk menahan emosionalnya sangat terbatas. Akibatnya apa? Keputusan yang diambil masih didasari keputusan pada saat Anda itu marah. Maka dikatakan condition calling for solution. Jadi solusi yang dipengaruhi oleh kondisi. Makanya usahakanlah Anda itu jangan suka marah, jangan suka membenci, jangan suka membuat ketidakpuasan pada orang lain, sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil juga akan menjadi keputusan yang bermakna, akan lebih enak begitu ya, akan lebih menarik. Yang kedua, dari desainnya itu sendiri, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai jenis tindakan. Nah, karena di sini Anda harus membuat sebuah desain, maka di sini harus mengembangkan dulu. Ada masalah, kemudian dikembangkan, dianalisis, baru diambil tindakan. Anda lihat saat ini banyak sekali banjir di mana-mana. Di daerah Cilacap, daerah Purworejo, daerah Sulawesi, kemudian sebagian Sumatera. Nah, kalau mau mengambil keputusan dengan menggunakan desain, nah kita mesti harus mengembangkan dulu. Menemukan kan sudah ada masalahnya, banjir misalnya. Kembangkan dan dianalisis. Nah, seringkali kalau kita lihat komentar-komentar orang, analisis sederhana, itu mesti akibat tanggulnya jebol, air melimpah karena hujan deras. Nah, tindakan apa yang diambil? Nutup tanggul, tidak mungkin sesaat. Kalau jebolnya sekarang dan hujan masih deras, itu tidak mungkin dia akan menutup tanggul saat ini, pasti sia-sia. Nunggu sampai reda air surut, butuh waktu yang lama. Nah, apa yang perlu dilakukan? Paling mengevakuasi, gitu kan? Yang kebanjiran dipindah dulu, kasih makanan dan seterusnya, buatkan tenda. Nanti udah reda, baru dikembalikan. Itu sesaat loh. Tapi untuk tindakan berikutnya perlu analisis. Bagaimana agar tanggul itu tidak jebol. Saya juga tidak pernah berpikir dulu pada tahun berapa ya yang padi Rembang banjir sampai lama itu pernah ada kan itu? 2000 berapa itu? 2014 itu, Pak. 14 kan yang termasuk Kudus juga sebelum itu. Sebelum itu sekitar 2008 apa 2006 itu. Pernah kan yang Rembang sampai banjir 2006 sama 2014, Pak. Sekitar itu. 2006. 2006. Waktu itu saya pernah naik dari Surabaya dilewatkan Jeporo gitu. Jadi bukan lewat Rembang tapi dibelokkan lewatkan Jeporo. Nanti judulnya sampai hampir sampai Demak itu yang arah sana. Nah, itu kan terjadi di luar dugaan dan desain apa yang harus dilakukan. Setelah itu 2014 muncul lagi banjir Kudus dan Pati yang sampai berbulan-bulan itu kan, lama sekali banjirnya. Nah, kalau itu dianalisis sekarang nggak banjir, tapi suatu saat bisa jadi, maka tanggulnya diperbaiki. Nah, kalau misalnya ribuisasi, kita menanam pohon lagi, kita udah susah. Karena apa? Hutan-hutan itu sendiri sekarang kan sudah nggak ada, daerah Purwodadi itu udah habis, kemudian Rembang juga tinggal batu padas-padasnya, sudah ada pabrik semen dan seterusnya. Kemungkinan dari analisis tersebut akan timbul masalah lagi. Nanti ambil tindakan lagi berikutnya. Apalagi kalau sudah banjir bandang seperti 2014 kan orang sudah tidak bisa kemana-mana. Sampai
waktu itu ya harga bensin itu sampai 25.000 per liter ya, padahal harusnya sekitar 6.000 sampai 9.000. Itu sudah 25.000 karena memang nggak ada akses untuk ke sana. Itu contoh gitu ya. Kemudian choice activity. Ini memilih jenis tindakan tertentu yang tersedia pada B, yang di sini pada desain ini. Nah, jenis mana yang harus dilakukan dan harus dipilih? Anda selaku pembuat keputusan atau nanti juga pembuat program harus bisa membuat atau memilih yang terbaik. Harus bisa memilih yang paling tepat. Karena apabila pilihan dari jenis yang saudara lakukan itu tidak tepat, akan menimbulkan masalah baru lagi. Dari satu sisi, kita sudah menganggap pilihan itu terbaik, tapi dari sisi lain bisa muncul masalah baru lagi. Anda direnungkan aja lah, bayangkan aja lah. Contoh yang sederhana itu pemindahan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan. Nah, dari tim yang menganalisis, dari tim yang mengembangkan itu sudah dianggap yang terbaik. Dianggap yang terbaik keputusan yang dipilih gitu ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ada kendala, ada risiko, ada dampak yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, kalau di dalam pilihan ini sudah menganalisis, sudah mengembangkan dan sudah mengambil tindakan, nah jangan lupa bahwa pilihan tersebut ini harus dikawal. Harus betul-betul dicermati dan ditindaklanjuti supaya tidak gagal. Ada yang mengatakan bahwa bisa jadi nanti pemindahan ibu kota negara Nusantara itu akan mangkrak. Karena untuk berikutnya apakah bisa meneruskan programnya Jokowi apa tidak. Tapi ada yang mengatakan tidak mungkin karena itu sudah diundangkan dan merupakan program nasional. Nah, nanti kita tunggu saja ya. Anda yang masih muda-muda nanti akan menyaksikan karena diprediksi itu 10-15 tahun baru akan sempurna. Anda nanti akan menikmati ibu kota negara yang baru. Atau Anda silakan rame-rame pindah ke sana dulu aja sebelum padat penduduknya ya. Nanti kalau udah kadung padat ya, Anda repot. Nah, di Malaysia itu Kuala Lumpur pindah di Kota Raja juga nggak ada masalah. Juga biasa-biasa saja. Tapi di negara kita, Jakarta mau pindah ke Kalimantan baru ributnya bukan main. Kita tunggu aja lah, yang jelas nanti seperti apa perubahannya ada pada choice activity, memilih tindakan tertentu yang tersedia pada design activity. Pilih. Nanti Mas Ulin mau mendirikan perusahaan apa yang sudah punya belum, ya pilih yang terbaik. Punya ternak ayam, punya hipermart. Sekarang kan boleh Anda punya minimarket boleh ya, seperti Indomaret boleh itu. Modalnya kecil kok, cuma 250 jutaan itu. Apalagi kalau punya tanah sendiri di pinggir jalan, malah nggak sampai segitu. Dulu saya ditawari masih awal-awal sekitar 200-an. Sekarang 250. Ada yang 500 itu sudah seperti Alfamidi, sudah lebih besar sedikit daripada Alfamart itu. Nah, beberapa pilihan itu ya Anda tentukan sendiri. Mampu tidak Anda membuat seperti itu? Kalau mampu, ya sudah jalankan. Tapi kalau tidak, cari yang lain. Ada choice kan, ada alternatif yang harus dipilih. Kemudian, review activities. Dari pilihan-pilihan tersebut yang sudah kita buat, kita di-review, ulang kembali, dicek, cek mana. Kalau sudah sampai pada review di sini, Anda di sini sudah berharap ada keputusan yang terbaik. Bukan hanya sekedar milih, tapi harapannya jangan sampai terjadi salah pilih. Nah, posisi ini, Anda sekolah di sistem informasi, Anda bisa sebagai pembuat program, tapi bisa juga sebagai penyelenggara program yang mengambil keputusan. Jadi seorang manajer.
Makanya sekarang Anda harus lebih hati-hati lagi, lebih cermat lagi. Posisi mana yang mau dipilih, apakah hanya sekedar menjual program yang Anda buat, atau Anda akan menjadi seorang manajer yang menjalankan program tersebut. Nah, ini yang Anda pegang. Dua-duanya bisa tapi susah atau sulit. Atau kalau perusahaan kecil mungkin masih bisa. Tapi kalau perusahaan itu semakin besar, Anda tidak akan bisa melakukan itu. Atau bisa jadi Anda jadi seorang manajer tapi program biar dibuat orang lain. Anda khusus pada posisi di controlling aja, pemeriksaan itu pun tidak sepenuhnya. Oke, ada yang komentar? Iya, terima kasih. Semakin lama semakin jelas ini. Berikutnya, kita lihat dari isu entrance sistem informasi. Sebenarnya, tren sistem informasi itu terkait dengan berbagai macam kebijakan ya. Anda sekolah di sistem informasi ini sangat beruntung. Karena nanti ilmu Anda bisa dipakai di segala bidang ilmu. Hukum bisa, ekonomi bisa, manajemen bisa, statistik apalagi, matematika, pertanian, semua menggunakan sistem informasi. Hanya kalau nanti berposisi pada sistem yang mana, itu yang Anda harus segera menyesuaikan diri. Repotnya kan di situ ya. Di sini Anda belajar SI kan sifatnya masih umum. Artinya belum terfokus pada salah satu bidang. Misalnya nanti Anda kemudian bekerja pada bidang pertanian, misalnya di Kementerian Pertanian, pasti nanti posisi sistem informasi yang diterapkan yang berkaitan dengan bidang pertanian. Nah, Anda harus segera menyesuaikan diri. Mengubah posisi, mengubah sistem sesuai dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Nah, ini kita lihat di sini dari isu dan trennya sistem. Justifikasi ekonomi. Jelas, hampir semua ekonomi menggunakan sistem informasi. Ini jelas, yang sangat jelas ya. Perhitungan neraca, rugi, laba, laporan keuangan, kemudian tren ekonomi naik turun, harga pangan, dan seterusnya, sampai kemarin di IPOT itu saham itu ya, itu juga pakai sistem itu. Kemudian yang non-ekonomi, banyak sekali ya. Ada hukum, kemudian ada pertanian, kemudian ada sekarang kan termasuk geologi segala pakai sistem loh itu. Iya. Dulu orang akan mengetahui isi kandungan bumi kan repot sekali, harus ngebur. Sekarang enggak usah. Dengan menggunakan sistem matematika tadi, permodelan, kemudian diukur, bisa mengetahui juga isi minyak bumi ada berapa. Di Kalimantan yang sekarang lagi diterapkan kan batu bara itu kan. Iya, orang sudah bisa mengendalikan dengan sistem bahwa gunung ini ada batu baranya berapa kubik ton, sehingga kalau digali mungkin dalam waktu 5 tahun tidak akan habis. Hanya celakanya nanti gunung-gunung di Kalimantan itu akan hilang karena diambil batu baranya. Yang ketiga, peningkatan pentingnya justifikasi sumber daya informasi. Nah, ini yang saya sebutkan kepada saudara tadi, peningkatan justifikasi. Jadi sumber daya informasi yang Anda miliki saat ini baru sebatas sistem informasi S1, strata 1. Kalau nanti di dalam terapan ini, Anda masih terfokus lagi pada tuntutan di masing-masing bidang apa yang Anda tekuni. Kalau itu di bidang perdagangan, ya Anda harus menyesuaikan ke sana. Kalau itu di bidang kelautan, Anda harus menyesuaikan ke sana. Di inilah yang Anda harus bisa melihat sumber daya informasi yang Anda miliki itu seperti apa, sehingga posisi Anda
harus selalu melakukan peningkatan justifikasinya itu. Nah, jadi nanti walaupun Anda sudah lulus, Anda sudah pinter, belum selesai, masih ada lagi materi-materi di luar dari apa yang Anda lakukan itu. Contohnya saja kalau Anda misalnya saat ini sebagai pilot pesawat terbang, 1-2 tahun kemudian nggak ada lagi. Maka sistem yang Anda lakukan nanti, Anda harus bisa mengendalikan remote-nya dari pesawat terbang itu sendiri. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang paling sederhana. Kalau nggak bisa, Anda diisi orang lain. Maka peningkatan justifikasi sumber daya ini dibutuhkan. Nggak usah segan-segan Anda belajar, Anda bertanya, Anda ngotak-atik sendiri, otodidak. Nggak apa-apa, demi kepentingan Anda sendiri. Walaupun rumahnya jauh dari kota, misalnya Mbak Susi gitu ya, tapi kan Anda bisa melihat jendela dunia lewat dari internet, lewat dari berita-berita informasi yang ada. Nah, di situ harus mengembangkan posisi titik yang dicari di dalam peningkatan sumber daya ini adalah kemampuan Anda untuk bisa membaca situasi di sekitar Anda. Dulu nggak pernah ada orang kok jualan melakukan daring atau jualan lewat online, dulu nggak ada. Jualan ya tukar-tukar barang dengan uang dan sebagainya. Sekarang Anda duduk di rumah, bisa ngirim barang sampai ke Tiongkok, bisa ke India, bisa ke Australia, sangat mudah sekali kan? Dan tidak harus ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, nggak usah. Dari rumah aja, pasang antena, kita langsung online bisa. Bisa terjadi seperti itu. Dan itu berjalan begitu cepat. Maka nanti, kalau di daerah-daerah terpencil, seperti Karimun itu sudah terjadi seperti apa yang ada sekarang, orang nggak ingin Karimun itu kok pindah mau ke Semarang atau ke Jakarta, nggak ada. Tetap dikembangkan di desa. Harapannya dari sumber daya itu sendiri mampu mengikuti tren sistem informasi yang ada. Kalau tidak, ya sudah, Anda akan ketinggalan terus. Akan selalu dikejar-kejar dengan situasi. Kenapa selalu berubah? Banyak orang memprediksi perang Rusia-Ukraina itu pasti akan menimbulkan seperti perang dunia. Ternyata tidak ya. Tidak ada, korban ada pun sedikit sekali. Kerusakan iya. Tapi korban kan hanya sedikit. Yang menjadi sasaran adalah bagaimana bisa mengalahkan suatu negara, tapi tanpa banyak menimbulkan korban. Kalau dulu yang namanya perang kan korbannya banyak sekali. Sekarang tidak. Anda lihat, korban dari perang Rusia-Ukraina dibandingkan dengan tsunami di Aceh, lebih banyak tsunami di Aceh. Jutaan loh itu, iya. Tapi yang ada bom besar melintas di langit, orang bingung melihatnya, ternyata yang mati ada, tapi kan tidak sebanyak yang diprediksi. Nah, itu kan karena apa? Ini peningkatan sumber daya informasi tadi. Ini kalau dibom, berapa orang yang mati, sudah bisa diprediksi. Terus siapa yang kena? Kalau yang kena gedung kan nggak ada masalah, tapi kalau yang kena penduduk kan risiko. Bahkan penduduk-penduduk yang tidak mengungsi itu dikasih makan sama tentara-tentara dari Rusia. Jadi dia tetap hidup. Tapi dari sistem organisasi pemerintahnya itulah yang akan diganti, digulingkan. Makanya ini sampai saat ini kan tidak ada berita yang menggebu-gebu seperti perang Iran dulu kan, sampai ramai sekali kalau Anda pernah itu dengar itu. Kemudian juga perang waktu Muammar Gaddafi itu juga pernah ada kan, seperti itu. Itu tidak ada. Sehingga kalau hanya tank yang rusak, bukan gedung ambruk, itu kan berapa lama sih bangun, itu cepat sekali. Tapi kalau membangun manusia yang sudah mati itu yang repot, maka diusahakan jangan sampai terjadi korban manusia terlalu banyak. Itu contoh aja ya di dalam peningkatan justifikasi sumber daya informasi. Berikutnya,
Strategi menurunkan biaya informasi service, information service. Nah, ini yang dikatakan tadi efisien tadi ya, Mas Saiful tadi ya yang tanya ya. Ini efisien, bagaimana kita bisa menurunkan biaya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Efisien, murah meriah begitu. Kalau Anda melihat beberapa kejadian-kejadian yang ada agar bisa berbiaya yang murah tetapi menghasilkan yang banyak, termasuk salah satunya adalah distribusi barang lewat online itu tadi. Jadi tidak perlu kita mengangkut barang kemudian membuat distributor atau agen-agen, tidak perlu. Jadi dari pabrik dia langsung kirim ke konsumen. Itu sudah menghemat biaya banyak sekali. Jadi kalau Anda beli barang dari, ini saya nggak promosi ya, yang saya lihat di iklan itu, Shopee dan kawan-kawan, sampai dia berani membebaskan ongkos kirim, karena dia langsung ambil dari produsen, langsung kirim ke konsumen. Maka biaya transportasi dari produsen ke distributor, distributor ke retailer, retailer ke konsumen itu dipangkas habis. Pangkas habis sehingga barang sampai ke konsumen bisa murah. Sehingga iklannya kan gratis ongkir begitu ya. Memang iya, karena dia memanfaatkan ini. Strategi menurunkan biaya informasi supaya lebih efisien. Ya sudah, jadi biaya angkut, biaya gudang di distributor termasuk di retailer hilang semua. Tidak membayar transport, tidak membayar distributor, pengecer juga tidak, tapi barang bisa langsung ke konsumen. Ada mahasiswa saya yang produsen celana kolor gitu ya. Itu kalau dijual dia hanya 35.000. Kualitasnya sudah bagus. Kalau saya lihat itu di Carrefour, di Pati nggak ada Carrefour ya, nanti kalau ada ya, itu harganya bisa di atas 50.000. 2 kali lipat. Karena apa? Transportasinya saja ada. Kemudian kalau sudah sampai di Carrefour itu, kan juga harus bayar karyawan, harus bayar pajak, banyak. Coba kalau dia langsung dari produsen ke konsumen, lewat Shopee dan kawan-kawan, bukan dia menjual sendiri ya, lewat Shopee ya. Shopee itu kan pinter sekarang. Langsung dia ke konsumen, udah 35.000 Anda sudah bisa celana kolor, bisa main sepak bola. Dan kualitasnya juga nggak jelek sekali. Dia beli bahan bakunya juga murah sekali. Dari Bandung atau ada yang import langsung dari Cina ada. Itu murah. Untuk produksi, dia home industry. Artinya begini, di rumahnya nggak ada pabrik. Tapi dia serahkan mesin itu kepada penduduk di sekitarnya. Disuruh buat celana modelnya begini, ongkos per potongnya berapa begitu. Baru hasilnya nanti distorkan ke dia. Dia tinggal ngepak aja. Nah, pak itu langsung kirim ke konsumen. Luar biasa. Sangat sederhana. Jadi rumahnya itu sudah kayak gudang celana begitu. Tapi nggak ada pabrik di situ. Hanya pengepakan itu pun barang tidak terlalu lama berhenti di situ. Langsung dia kirim. Nah, ini kan karena perubahan ya. Perubahan dari suatu sistem sehingga bisa mengefisienkan, bisa menekan biaya information system. Kemudian redesign proses bisnis, membuat dari bisnis yang sudah ada. Setelah didesain ulang, dikembangkan, muncul lagi, ulang lagi, muncullah yang terbaru. Kalau Anda lihat di Yamaha, terakhir ini keluar apa ya, Viso ya, yang terbaru itu, yang orang-orang pada pesan belum, sudah inden tapi belum produk. Ini karena adanya redesign. Oh begini konsumen udah jenuh, buat lagi ini, buat lagi dan seterusnya. Akhirnya muncul yang terbaru. Sebentar lagi nanti ditiru, nanti Honda mesti keluarkan, pasti itu. Yang model-model kayak Viso itu. Nanti muncul lagi model baru, terus begitu. Inilah kerja dari sistem. Makanya Anda juga harus bisa seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi redesign proses bisnis.
Apa sih yang menyebabkan redesign? Banyak, termasuk konsumennya. Konsumen itu kan sok rewel ya, termasuk seperti Anda. Kalau Anda punya barang sama dengan orang lain, kan kayaknya mau kok sama gitu. Coba tanya Mbak Susi, kalau punya baju sama dengan baju temannya, malu kan? Nah, Iya, mesti Pak. beli. Itu ya Mbak Susi ya. Malu nggak? Sedikit Nggak. malu, Pak. Nah, sedikit malu, mesti beli yang beda. Desainnya beda. Nah, produsen di sini juga gitu. Konsumen ini memang usil ya, aneh-aneh gitu loh. Kalau dibuat desain yang beda, sudah senang. Termasuk sepeda motor tadi. Anda lihat mobil, hampir setiap tahun mobil itu desainnya berubah. Redesign. Siapa penyebabnya? Termasuk salah satunya konsumen. Salah satu ya. Tapi konsumen ini yang paling kuat karena dia sebagai user, pengguna. Kemudian safeguarding. Sumber daya informasi yang selalu di sini dibutuhkan. Kalau di sini sumber dayanya hilang, nggak ada orang membuat redesign. Nggak mampu. Nah, ini dibutuhkan orang-orang seperti Anda yang saat ini masih belajar. Nanti bisa menjadi safeguarding, jadi sumber daya informasi. Keamanan sistem itu sendiri. Nah, kalau sistem itu sudah dibajak atau sudah dirusak, ya jangan harap itu menjadi baik. HP aja punya Anda bisa dibajak kan? Sistem yang sudah terbuat rapi di dalam HP bisa dibajak. Anda bisa digunakan nomornya oleh orang lain untuk telepon, untuk utang, untuk apa itu bisa. Makanya hati-hati. Kemudian contingency plan dari perencanaannya itu seperti apa? Kalau sudah misalnya redesign, kita punya berapa tahun sekali kita melakukan sebuah contingency itu tadi. Ada nggak sih ada percepatan, perlambatan atau apa dan sebagainya? Yang lebih berbahaya lagi adalah dari pentingnya etika. Bisnis itu beretika, maka ada yang dikatakan sebagai etika bisnis. Banyak itu bisnis yang curang, ya misalnya membuat produk yang namanya mirip sekali. Saya pernah kasih contoh gudang garam dibuat gedung garam, ada kan seperti itu. Jadi mirip, padahal tidak. Ini berbahaya. Itu namanya tidak beretika. Atau menjelek-jelekan merek lain. Kecap ini nomor 1, yang lainnya, nah itu sudah sebenarnya tidak perlu pakai yang lainnya. Tulis saja tetap kecap nomor 1. Jangan yang lainnya, no, jangan. Belum lagi kalau ada logo-logo yang mirip, logo yang hampir sama dari apa yang sudah ada, itu dihindari. Kalau itu sudah terjadi, dihindari, Anda akan aman. Makanya kalau bisnis itu hati-hati ya, jangan sampai etika ini dilanggar. Atau membuat produk yang antara produknya, tulisan di luar dengan isi produknya itu beda. Anda sudah mengatakan ini kualitas terbaik, komposisi ini, ternyata isinya beda. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Anda bisa dituntut nanti ya dari sisi apa yang ada di dalam undang-undang perdata dari sisi etika bisnisnya. Oke, sampai di sini ada yang mau komentar? Nah, terima kasih sekali. Anda antusias mengikuti. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini nanti bisa bermanfaat ya. Anda coba nanti sambil direnungkan, dijalankan di dalam kondisi hidup Anda saat ini, apakah ada sistem-sistem informasi tren ini yang sudah diterapkan atau yang lain sehingga nanti akan menjadi lebih baik. Dan ke depan saya berharap Anda bisa lebih cerah kehidupannya daripada sekarang. Oke, kalau nggak ada permasalahan, saya akhiri sampai di sini pertemuan hari ini. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima Ya, kasih. selamat malam ya. Mbak. Ya, sama-sama. Belum mandi, Pak. Oh, belum mandi ya. Ya, nanti biar dimandiin dulu ya. Ya. Mas Bayu turun absen. Info dari
Besok libur, besok Sabtu Minggu libur. Siapa ngawur?